Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten Alur Cerita Film. Di video terbaru kali ini saya akan menceritakan film horor Indonesia yang berjudul Pemukiman Setan. Film ini menceritakan tentang perempuan muda yang mengalami masalah ekonomi setelah ditinggal orang tuanya. Hal ini kemudian membuatnya nekat ikut temannya yang berencana melakukan pencurian di rumah terpencil yang kabarnya punya banyak barang berharga. Namun ternyata rumah tersebut menyimpan rahasia terkutuk sehingga membuat mereka semua mengalami teror. Oke, penasaran kan seperti apa lanjutan kisahnya? Tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, film Pemukiman Setan. Ya, cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang dukun wanita yang akan dieksekusi mati oleh pati kerajaan. Akibat dia telah banyak melakukan praktek ilmu hitam dan sesat yang telah banyak memakan korban jiwa. Sebelum dieksekusi, si dukun sempat mengatakan bebaskan dia dari hukuman, dan dia juga bersumpah suatu saat dia akan mencabut nyawa mereka semua. Dan film pun baru dimulai. Ada ikan pakai iya, bentar ya Neng, tunggu. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kita berfokus kepada seorang perempuan cantik bernama Alin. Ia sedang dalam masalah ekonomi sulit. Dia hanya tinggal berdua dengan adiknya, sedangkan kedua orang tua mereka sudah meninggal. Juga diketahui saat almarhum ayahnya masih hidup, dia sering melakukan kekerasan terhadapnya, yang membuat dia trauma dan sering bermimpi buruk tentangnya. Bahkan parahnya lagi, ayahnya ternyata memiliki banyak hutang, dan mau tidak mau Alinlah yang harus membayar hutang tersebut. Sehabis beli nasi telur, dia dihadang oleh debt collector yang menagih hutang, namun tidak sesuai kesepakatan sebelumnya, yang ternyata bos mereka ingin hutang ayahnya dibayar malam ini juga. Tapi karena jelas Alin belum punya uang, mustahil hutang tersebut dia bayar. Karena mereka melakukan kekerasan dengan berani, Alin melawan dengan botol kaca yang ia gunakan buat menyerang si debt collector. Karena terluka cukup parah, si debt collector itu pun memberinya waktu 3 hari buat Alin untuk membayar hutang tersebut. Kita cuma beresin pakai duit segini nih, ha? Ambil nih. Di tempat tinggal Alin, ia mengambil adiknya terlebih dahulu yang sebelumnya dia titipkan kepada tetangganya bernama Gani. Nasi yang tadi dia beli diberikan pada adiknya, padahal dia sendiri sedang kelaparan. Setelah itu sambil nahan lapar, dia masih menyempatkan buat bermain dengan adiknya. Bisa terlihat Alin begitu sangat menyayangi adiknya. Ya, scene kemudian beralih ke dimensi lain yang melihatkan Alin berada di lokasi aneh. Lalu ayahnya muncul dengan mengatakan Alin akan masuk neraka bersama ayahnya. Namun Alin tersadar dari mimpi buruknya. Di kamarnya Gani ada pria yang dalam masalah karena telah menghamili seseorang. Pria itu bernama Fitrah. Orang itu juga ternyata lagi butuh uang, dan mereka berencana merampok suatu rumah yang memang pekerjaan ini sudah pernah mereka lakukan. Cuman masalahnya sekarang Gani mengajak Alin ikut dan itu tidak disetujui oleh Fitrah. Tak lama Alin pun muncul dan Fitrah langsung mengancam Alin buat mengurungkan niatnya atau ia akan mati. Alin mengancam balik jika dia tidak dikasih ikut mereka. Alin akan melaporkan ke polisi menggunakan bukti rekaman suara yang tadi barusan dia rekam. Meskipun Gani juga telah membujuk dia untuk jangan ikut secara baik-baik, tapi dia masih tetap ngotot karena mengingat hutang yang harus dia bayar. Mereka pun akan pergi dengan satu anggota lagi yang bertugas mengendarai mobil bernama Zia. Melihat Alin yang ikut, dari tatapan Zia, jelas dia tidak senang. Dia pun langsung memperingati Alin jika jangan buat masalah, karena Fitrah dan Gani ini sudah dianggap sebagai keluarga.
Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka, Alin pun menghapus rekaman tadi dan menegaskan jika dia hanya butuh uang. Di luar dari itu, dia sama sekali tidak peduli. Ya, mereka pun berangkat dan singkat waktu sampailah di lokasi. Target kali ini adalah rumah tua yang berisikan barang-barang antik. Di sana mobil si pemilik rumah terparkir di situ. Yang padahal dari laporan informan mereka, kondisi rumah lagi kosong. Nah, buat memastikan, Fitrah mengonfirmasikannya terlebih dahulu, tapi tidak ada kabar karena di sana tidak ada sinyal. Gani pun memutuskan buat menunda aksi pencurian itu, tapi Fitrah langsung menolak sehingga terjadi pertengkaran yang langsung dilerai oleh Zia. Perlu diketahui, ternyata Zia ini memiliki suatu penyakit, entah apa itu, tapi terlihat sakitnya berada di bagian dada. Penyakitnya juga telah membuatnya harus gagal dalam ajang kejuaraan lari. Ini juga alasan mengapa mereka mencuri karena buat biaya operasi Zia. Mereka pun memutuskan untuk memasuki rumah di hari itu juga. Dan di malam harinya, di saat sedang menunggu, Alin kembali bermimpi buruk. Saat sadar, mereka juga sudah siap-siap, sementara Zia yang berjaga di mobil. Lalu mereka bertiga mulai memasuki rumah. Fitrah pergi menelusuri sendiri, sedangkan Alin harus dekat-dekat bersama Gani karena dia tidak punya HT dan senter. Alin pun diberi kepercayaan oleh Gani buat mencuri barang-barang sendiri, tapi harus barang-barang yang mahal dan usahakan sebisa mungkin si pemilik rumah tidak sadar dengan barang-barangnya yang hilang. Gani yang akan mengambil uang di lemari dikejutkan dengan kepala manusia yang dia lihat. Tapi pas dilihat kembali tidak ada yang aneh sekecil pun. Lalu di sana Alin merasa melihat adiknya Bagas lewat yang langsung mengikutinya. Gani kemudian menghampiri Alin. Gani merasa tidak mungkin Bagas ada di rumah ini dan menyuruhnya untuk kembali. Namun Alin kekeh ingin masuk ke ruangan itu, guys. Sementara di tempat Fitrah, dia melihat bayangannya bergerak sendiri. Dan secara tidak masuk akal, Fitrah terlihat memegang bayi. Namun, itu hanyalah halusinasi. Kembali ke tempat Alin bersama Gani, mereka mulai memasuki ruangan tersebut yang mana terdapat orang mati di dalamnya. Tapi ada salah satu wanita yang masih hidup dalam kondisi terikat dan dikelilingi paku-paku tertancap. Mendengar dia yang minta tolong, Gani pun mencoba melepaskan ikatannya, tapi kok talinya panas, sehingga Alin membuka tali itu dengan pakai kapak. Gani kemudian menyuruh Zia memarkirkan mobil mereka di dekat gerbang rumah. Lalu Gani bertanya pada wanita ini, apa yang terjadi? Dijawab oleh wanita tersebut yang bernama Sukma. Katanya dia telah ditumbalkan tapi dia sendiri tidak tahu siapa orangnya. Kemudian mereka membawanya keluar. Tepat setelah mereka di luar, pintu itu terhalang oleh tembok yang membuat mereka semua terheran-heran. Fitrah yang emosinya tidak terkendali meledakkan tabung gas, tapi itu masih belum cukup buat dinding itu hancur. Masih emosi, dia melampiaskannya terhadap Alin, ditambah setelah dia mengetahui jika Alin ternyata mengambil barang begitu banyak. Mereka berdua pun ditenangkan oleh Gani, karena yang terpenting sekarang cari jalan keluar. Sukma merasa badannya sakit dan meminta mereka jangan pergi, membuat Gani memutuskan membawanya ke kamar dan menyuruh Fitrah bersama Alin yang mencari jalan keluar. Sebelum berpencar, Fitrah memberikan Gani pisau buat jaga-jaga. Sementara Gani membawa Sukma ke dalam, Fitrah bersama Alin mulai mencari jalan keluar. Di situ mereka melihat foto keluarga yang ternyata foto Sukma terpampang di dinding. Jadi Sukma ini adalah salah satu anggota keluarga di rumah ini yang merupakan keturunan dari si dukun sakti bernama Mbah Sarap. Tapi Fitrah tidak mengetahui asal-usul soal keluarga tersebut.
Di tempat lain, Gani yang merasa Sukma sedang bisik-bisik mulai menguping. Tapi ya, mata Sukma berubah menjadi warna hitam. Kemudian ada cacing yang keluar dari mulutnya, sehingga masuk di telinga Gani yang membuat dia menjerit kesakitan. Seketika Gani melihat mayat Zia, Alin, dan Fitrah yang membuat Gani ketakutan. Sementara Alin dan Fitrah mendengar teriakan Gani lalu pergi menemuinya. Di sana Alin kembali melihat Bagas adiknya yang langsung mengejarnya. Saat masuk, Fitrah melihat Gani bertingkah aneh. Dilihat Gani dari pandangannya itu adalah Sukma, padahal itu adalah Fitrah. Rupanya Gani sudah terpengaruh jiwanya setelah cacing itu masuk ke tubuhnya. Karena takut, dia pun menyerangnya menggunakan pisau. Fitrah pun kabur dan berhasil selamat dari serangan Gani dengan bersembunyi di suatu kamar. Di sana ia kaget, terdapat banyak cacing di atap. Lalu cacing tersebut jatuh dan masuk ke dalam mulutnya, kemudian sampai di perut. Dia berusaha mengeluarkan cacing itu dengan menggunakan pisau. Karena berkali-kali menusuk perutnya, seketika darah pun muncrat, yang disusul oleh cacing-cacing yang banyak mulai berjatuhan ke badannya. Di luar rumah, Zia yang mulai khawatir terhadap teman-temannya mulai memasuki rumah, tapi dia bertemu dengan Sukma. Tanpa pikir panjang, Zia melawan, namun Sukma tidak ada apa-apanya bagi pukulan Zia. Hal itu membuat Zia panik sehingga penyakitnya kambuh yang membuat dia tak sadarkan diri. Berpindah di tempat Alin, terdapat juga cacing yang mulai masuk di tubuhnya. Kemudian dia berhasil menemukan adiknya Bagas yang memberinya koran berisi berita kematian sang ayah. Pas selesai dibaca, si adik tiba-tiba menghilang. Tak lama muncullah roh ayahnya yang mengganggunya. Dan ya, setelah itu tiba-tiba ada pria misterius yang membuatnya tidak sadarkan diri. Jangan jalan karena nanti jatuh, goblok. Nah, pas sadar, Gani juga berada di situ. Pria misterius ini langsung menjelaskan jika barusan dia telah membebaskan mereka dari pengaruh santet. Santet yang bisa membuat korbannya menjadi gila. Si pengguna rupanya menggunakan cacing sebagai alat untuk menyantet seseorang. Lalu pria itu menanyakan apa yang mereka lakukan di sini dan mengapa mereka membebaskan perempuan itu. Ternyata perempuan yang barusan mereka bebaskan adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dia adalah titisan dari dukun yang di awal film. Di sini si pria mengira Gani dan Alin ini bagian dari keluarga si perempuan itu, tapi langsung dijelaskan jika mereka hanya maling di rumah ini. Jengkel dengan tindakan ceroboh yang dilakukan Gani dan Alin, tapi mau bagaimana lagi, pria itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Urip Mahisworo, keturunan darah biru Rupati Kerajaan 20 tahun yang lalu. Dia diberi tugas buat membantai orang yang menyalahgunakan ilmu hitam, salah satunya adalah Sukma. Dia baru berhasil menyegelnya, tapi semua rencananya gagal gara-gara ulah mereka yang telah melepaskannya. Nah, untuk membuktikan perkataannya, dia memperlihatkan Gani dan Alin ke masa lalu saat si dukun dieksekusi mati. Ternyata saat kepalanya terpotong, dia masih hidup karena ilmunya sangat sakti. Terlebih lagi dia memiliki kodam yang sangat kuat. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya dengan kesaktian Kris Sirnopeteng. Bertahun-tahun kemudian lahirlah seorang perempuan dengan weton yang sama dengan si dukun. Ya, perempuan itu adalah Sukma, reinkarnasi dari dukun Mbah Sarap. Pak Urip di rumah itu menghentikan sebuah ritual. Dia berhasil menghabisi keluarga Sukma dan juga berhasil menyegel Sukma. Namun dia belum bisa membunuhnya karena bagaimanapun caranya dia pasti masih hidup, sama seperti yang kita lihat si dukun tadi. Jadi sebenarnya rencana selanjutnya mencari Kris Sirnopeteng buat menghilangkan Sukma selamanya. Tapi semuanya gagal karena Kris itu ternyata telah hilang ratusan tahun yang lalu. Maka dari itu dia mencarinya yang merasa kekuatan Kris itu tidak jauh dari mereka. Dengan kata lain, pasti ada di sekitar rumah ini. Fitra Manalin.
Ya, setelah bicara panjang lebar, Gani yang baru sadar jika Fitrah tidak bersama mereka, lalu meminta bantuan Pak Urip untuk bantu mencari temannya. Tapi Urip berdalih sekarang mereka harus mementingkan buat mencari keris itu, lalu membunuh Sukma. Karena jika itu dilakukan, maka pasti teman mereka akan selamat. Melihat ada lubang besar di dekat situ, mereka coba masuk, tapi Alin semakin dalam dia masuk semakin pusing. Entah apa hubungannya dia dengan tempat ini, tapi tak lama mereka bertiga tiba-tiba terjatuh ke dasar. Ya, mereka tiba di lokasi yang misterius dan mulai menelusuri tempat itu. Dan Alin kepalanya kembali pusing, kemudian matanya berubah menjadi warna merah. Dalam kondisi yang kerasukan, Alin mulai membacakan mantra-mantra. Pak Urip penasaran siapa Alin sebenarnya. Saat Pak Urip mendengar mantra itu, dia menjelaskan jika itu adalah mantra yang dapat membasmi kejahatan. Sedangkan di luar, Sukma yang lagi makan seekor ayam mendengar mantra yang dibacakan Alin. Dia seperti terpanggil yang mulai mencari sumber suara tersebut. Kembali ke Alin, dia yang masih kerasukan secara perlahan mendekati sebuah dinding. Dan ternyata dia berhasil menemukan keris Sirno Peteng. Tapi pas sarungnya dibuka, mereka bertiga terlempar ke tempat ritual. Jangan. Saat semua tersadar, mereka dikejutkan dengan Sukma yang sudah ada di situ. Lalu Sukma membacakan mantra-mantra sehingga cacing-cacing keluar. Pak Urip menyuruh mereka berdua pergi, biarkan dia yang mengurus Sukma seorang diri. Namun, ternyata kekuatannya masih beda jauh dengan kekuatan Sukma, sehingga dengan mudah melukai dan menarik tangannya hingga buntung. Tak hanya itu, Sukma kembali membacakan mantra, sehingga membuat mayat-mayat keluarganya bangkit seperti zombie, yang kemudian menyuruh mereka mengejar Alin dan Gani. Di tempat Alin dan Gani, mereka menemukan Zia yang sayangnya sudah tidak bernyawa. Tidak ada waktu buat bersedih karena para zombie sudah tiba. Mereka pun kabur dan Gani membantu Alin untuk melompat pagar terlebih dahulu. Tapi pas gilirannya ternyata dia ingin kembali mencari Fitrah buat memastikan apakah dia masih hidup. Sebelum pergi, Gani memberitahu tempat uang yang selama ini dia telah tabung. Dia mengatakan uang itu dia berikan kepada Alin dan adiknya. Gani pun melawan zombie itu sendirian. Dia ingin mengamankan Zia, tapi tiba-tiba Fitrah datang juga telah menjadi zombie yang langsung menyerangnya. Tidak kuat melihat ketiga temannya dalam kondisi memprihatinkan, dia pun memilih menangis di mobil dan akan pulang. Tapi itu semua tidak jadi karena emosinya memuncak saat melihat Sukma yang keluar sambil membawa tangan dan ketawa jahat. Sehingga inilah yang Alin lakukan. Ya, setelah menabrak Sukma, dia mulai menghampiri Gani yang lagi sekarat. Alin ingin membunuh Fitrah, namun Gani menyuruhnya untuk tidak melakukan. Dan di belakang, Sukma yang jelas masih belum mati, bangkit lagi dan mulai menyerang Alin. Sehingga pertarungan Alin dan Sukma terjadi. Dengan kekuatan kerisnya, pada akhirnya Alin berhasil menumbangkan Sukma dan Alin melakukan fatality dan pertarungan dimenangkan oleh Alin. Bersamaan dengan matinya Sukma, Gani dan Fitrah pun kembali seperti semula, tapi mereka langsung tewas karena luka mereka sangat parah. Mau kemana, cantik?
Ya, singkat cerita, setelah kejadian itu, Alin juga sudah bisa melunasi utang ayahnya berkat uang yang diberikan oleh Gani. Tapi si debt collector itu malah mengajak Alin untuk check-in di hotel. Kesal mendengar itu, Alin pun melukai si preman. Mana mungkin. Tak lama Pak Urip muncul yang rupanya masih hidup namun kehilangan satu tangannya. Ia berkata kepada Alin bahwa keris itu tidak boleh dipakai sembarangan. Nah, karena saat ini Alin dipenuhi kemarahan, maka Pak Urip meminta Alin untuk melakukan pensucian pusaka Sirna Peteng yang telah memilihnya. Alin pun bersedia untuk semua itu. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Pemukiman Setan. Film horor yang dibalut action ini cukup seru untuk disaksikan. Terima kasih sudah nonton, nantikan cerita film selanjutnya. Bye-bye.